Tahun 2024 udah berakhir, dan kelihatannya para produsen otomotif di Indonesia sudah mulai berbenah untuk menyongsong tahun 2025 dengan harapan mendapat hasil yang lebih baik lagi dibanding tahun lalu yang berdarah-darah itu. Jadi, meskipun tahun 2025 ini juga banyak tantangannya seperti option pajak dan PPN yang jadi 12%, tidak mengurangi persiapan mereka untuk launching mobil-mobil baru di Indonesia. Dan inilah daftarnya. Sebenarnya, Creta N-Line adalah tipe teratas dari versi facelift-nya Hyundai Creta. Kalau dibanding dengan Creta sebelum facelift, Creta kali ini jauh lebih menarik dengan tampilan depan dan belakang yang lebih dapat diterima oleh semua kalangan. Hilang sudah lampu DRL yang besar dan lampu belakang yang modelnya aneh itu. Selain itu, untuk N-Line hadir dengan ukuran velg 18 inch, knalpot kembar, dan kaliper merah serta pilihan mesin turbo 158 HP atau non-turbo dengan tenaga 113 HP. Di luar dugaan gua, mobil ikonik Amerika ini juga direncanakan hadir di Indonesia tahun 2025 ini untuk menggarap pasar yang selama ini hanya diisi oleh mobil-mobil coupe dari Eropa, seperti BMW seri 4 dan Mercedes E-Class Coupe. Dengan harga yang belum diumumkan dan pasti nggak murah, mobil ini punya 3 opsi mesin, yaitu tipe 2,3 liter EcoBoost dengan tenaga 315 HP, 5 liter Coyote V8 dengan tenaga dari 480 HP sampai 500 HP tergantung trim, dan yang paling brutal 5,2 liter Predator V8 dengan tenaga 815 HP dan top speed hingga 325 km per jam. Satu lagi keluarga Ford yang akan hadir di Indonesia adalah Ford Ranger Raptor. Generasi kedua dari Ranger Raptor ini dibekali dengan mesin 3000cc Twin Turbo EcoBoost V6 dan bertenaga 392 HP, di mana kemudian tenaga tersebut disalurkan ke keempat rodanya melalui transmisi matic 10 percepatan. Selain merek Ford, mobil Amerika ini juga direncanakan hadir di Indonesia di tahun 2025 dan merupakan versi facelift dari Wrangler Rubicon yang sudah lebih dulu hadir. Mesin yang digunakan masih sama dengan opsi 2 liter turbo dengan tenaga 270 HP, 2,6 liter Pentastar V6 dengan tenaga 285 HP, dan yang paling baru adalah 6400cc Hemi V8 dengan tenaga mencapai 470 HP. Dengan tenaga sebesar ini, mampu membawa Rubicon yang berat ini mencapai 100 km per jam hanya dalam 4 detikan saja. What does it mean to have it all? Kompetitor Alphard dari negeri Cina akhirnya dipastikan hadir di Indonesia tahun 2025 ini. Belum diketahui harga pastinya, tapi kemungkinan akan sekitar 1-1,1 miliar atau lebih murah 400-500 juta dibanding Alphard. Mobil ini memakai baterai berkapasitas 103 kWh dan mampu mencapai jarak maksimum 620 km. Fiturnya juga nggak kalah dibanding Alphard dengan formasi 223-nya. Namun, yang menarik perhatian adalah fasilitas dual fast charging port, yang artinya mobil ini bisa dicas dengan daya 160 kW dan hanya dalam 15 menit, mobil ini sudah mampu berjalan lagi hingga 230 km. And you find peace and calm in your own sanctuary.
Ini adalah mobil listrik pertama Honda yang akan dijual di Indonesia dan merupakan versi listrik dari salah satu mobil Honda terfavorit, yaitu Honda HR-V. Dilengkapi dengan baterai lithium-ion yang berkapasitas 68,8 kW, mobil ini diklaim mampu mencapai jarak hingga 500 km dalam sekali charge. Selain itu, mobil ini juga memiliki fitur fast charging yang mampu mengisi hingga 80% hanya dalam waktu 50 menit. Harganya belum diumumkan, tapi menurut gua akan sekitar 750 jutaan atau lebih mahal 50% daripada Omoda EV. Chery Tiggo 8 ini merupakan versi plug-in hybrid dari versi bensin yang sudah meluncur sebelumnya. Dan ini adalah Chery pertama yang menggunakan teknologi plug-in hybrid. Mesin bensinnya berkapasitas 1500 cc turbo dengan tenaga 153 HP, sementara baterainya berkapasitas 19 kWh yang mampu membawa mobil ini bergerak sejauh 95 km hanya dengan tenaga listrik. Pendatang baru dari Cina ini hadir di Indonesia dengan dua model sekaligus. Yang pertama adalah tipe G6 ini. Dengan dimensi kurang lebih sama dengan Honda CR-V, mobil ini dilengkapi dengan dua opsi penggerak, yaitu penggerak roda belakang atau opsi all-wheel drive. Output tenaganya pun bervariasi, dari 250 HP standard range hingga 480 HP performance model. Tenaganya tersebut mampu membuat mobil ini bergerak dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 4,1 detik. Baterainya berkapasitas 66 kWh untuk model standar dan 87 kWh untuk model long range dengan jarak tempuh maksimal 550 km. Yang terakhir yang akan hadir di Indonesia di tahun 2025 adalah XPeng X9. Sama seperti Denza D9, mobil ini juga merupakan pesaing langsung untuk Alphard, namun dengan desain yang jauh lebih futuristik. Pilihan penggeraknya juga ada dua, yaitu all-wheel drive yang bertenaga 500 HP dan front-wheel drive yang bertenaga 315 HP, dengan jarak tempuh maksimal 702 km tergantung dari pilihan penggerak dan baterainya. Ngomong-ngomong soal baterainya, XPeng mengklaim bahwa mobil ini mampu menambah jarak tempuh sebanyak 300 km hanya dengan cas baterai selama 10 menit.